pembenahan drama-drama politik dan hukum yang terkait dengan Hasto Kristianto dengan KPK. Politik sandera ini hanya bisa terjadi bila masing-masing pihak punya kartu truf. Ini Power Ranger. お前はもう死んでいる。 Ini memang sekarang lagi ada kekisruhan atau jangan kekisruhan ya, pembenahan drama-drama politik dan hukum yang terkait dengan Hasto Kristianto dengan KPK. Ini kalau saya sebut memang seperti ada tarik-menarik antara penguasa, mantan penguasa, dan penguasa yang hybrid. Sebetulnya sudah tidak berkuasa tapi masih berkuasa gitu. Saya nggak usah sebut namanya daripada ini nggak tayang. Jadi ya teman-teman udah ngerti lah maksudnya. Nah ini kan sekarang masuk babak baru ya. Dari KPK mengatakan bahwa wah ini ada unsur suap, maka ini ada kaitannya dengan korupsi. Tapi dari kubunya Pak Hasto mengatakan bahwa wah ini suap gimana? Ini kan kebijakan partai. Nah, kebijakan partai dalam penentuan siapa kader yang berhak berada atau menduduki kursi DPR. Ternyata ada beberapa. Nah tapi dengan case ini sudah berkembang jauh nih. Jadi Pak Hasto sudah ditersangkakan. Terus kemarin rumahnya digeledah. Ya. Terus kemudian lagi berkembang lagi. Ini begini karena KPK ini ASN, tunduk ke pemerintah. Jadi larinya kemana-mana. Tapi teman-teman semua, akhirnya nih kita masuk ke dalam sebuah politik sandera. Bukan yang itu. Bukan sandera yang kemarin peluk-pelukan di pengadilan, bukan. Itu sandera siapa tuh? Yang peluk-pelukan di pengadilan sama lakinya, yang hakimnya ikut ketawa-ketawa, ikut tersenyum. Kenapa lagi sih? Hakimnya ikut tersenyum waktu si Sandra peluk-pelukan sama suaminya. Kasus apa itu? 300 triliun dihukum 6,5 tahun penjara. Jadi tapi ini ada lagi, politik sandera namanya. Sandera, jadi saling sandera. Nah, politik sandera ini hanya bisa terjadi bila masing-masing pihak punya kartu truf. Nah, yang punya kartu truf ini biasanya cuma 3 kelompok tadi. Si penguasa baru, penguasa lama, atau penguasa hybrid itu. Akankah politik sandera ini selesai dalam waktu dekat? Kelihatannya tidak. Karena biasanya kartu truf itu hanya dikeluarkan pada saat menjelang akhir pertandingan. Biasanya kalau di awal-awal itu yang dibuang kartu kecil terus. Gitu kan, tapi nanti kalau udah di ujung-ujung baru kartu truf itu masing-masing dibuka. Hanya penguasa baru, penguasa lama, dan penguasa hybrid yang punya masing-masing kartu trufnya ini. Dan selama kartu trufnya itu masih dipegang, itu nggak akan selesai pertandingan. Makanya kemudian saya menghimbau, sudah buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Gitu. Jadi dibuka aja semua. Ini ada apa sih sebetulnya? Ada apa sebetulnya? Ada apa sebetulnya? Kok masing-masing pihak seperti punya kartu trufnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita runut-runut ya saya mengambil resiko nih teman-teman. Saya menceritakan runtutan-runtutan ini mengambil resiko. Resiko diedit, dipotong, bahkan hingga nggak tayang. Tapi kita harus sampaikan di sini karena kita percaya ada Power Rangers sih yang melindungi kita, ya, supaya mengingatkan bagi sang editor bahwa Power Rangers adalah penegak. Jadi tolong jadi foto-foto. Enggak runtutannya itu kan. Runtutan peristiwa. Jadi presiden ke-7 kita dipecat. Anaknya juga dipecat. Bapaknya juga dipecat. Kemudian dari situ Hasto Kristianto tersangka. Enggak, ini emang beda-beda. Saya nggak menghubung-hubungkan. Tapi ini adalah kejadian-kejadian yang menurut masyarakat itu berkaitan satu sama lain. Hasto tersangka. Habis itu. Terus Guntur Romli, temannya Pak Hasto bilang. Temannya Hasto nih, Guntur Romli. Hasto akan membuka file-file. Video-video gitu-gitulah muncul gitu. Nah, terus kita bilang kan udah buka aja. Mbak Koni dari Rusia, ini sudah saya notariskan dokumen-dokumennya. Kan jadi rame lagi ya. KPK nggak kalah set. Panggil aja Wahyu Setiawan tuh. Geledah rumahnya Hasto. Ini kan jadi panas bro. Jadi sebetulnya dia ada apa sih? Terus ada macam-macam kan kalau di
di dunia media sosial tuh ada beberapa hashtag yang terkait sayur mayur itu yang saya nggak suka banget tuh. Saya nggak mau bahas di sini lah, tapi itu janganlah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah hukum, masalah politik gitu ya, jangan kemudian ranahnya, terutama masalah hukum, beloknya tuh ke ranah pribadi gitu. Itu nggak bagus banget gitu. Nah, lantas pertanyaan besarnya sampai hari ini kan kita sudah pernah bahas tuh. Harun Masikunya ada di mana sebetulnya? Dia masih ada di bumi atau tidak? Kalau ada di bumi sebelah mana? Apakah dia menyamar? Ya, ada yang di sini Harun Masiku, lagi nyamar kan? Kayaknya bisa. Apakah dia menyamar dan apakah secanggih itu seorang Harun Masiku nyamar sampai nggak ketemu? Nah, itu kan semua pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kemudian dibahas dan ditelaah. Pak Hasto sampai hari ini tersangka, tapi belum ketahuan gimana. Nah, ini ada kaitannya dengan Kongres PDI Perjuangan di April atau Mei nanti, tapi ada gosip-gosip katanya mau ditarik ke bulan Februari. 10 Januari PDI Perjuangan ulang tahun tuh, ke-51. Acaranya di Lenteng Agung kalau saya nggak salah. Lantas gimana nih kelanjutannya, saudara-saudara sekalian? Di mana Harun Masiku? Kalian itu kalau ditanya jangan diem aja dong. Ini ditanya ini Harun Masikunya ada di mana? Nggak, kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu. Saya ulang ya, Harun Masiku ada di mana? Ini nih generasi sekarang terlalu mudah bicara tidak tahu. Harusnya kan kasih waktu, kami akan cari tahu. Oh gitu ya? Sudah susah. Kalau KPK aja nggak bisa nemuin, gimana kita kan? Susah emang. Nah, Hasto mengatakan pada saat KPK menggeledah rumahnya, kami akan taat hukum. Oh, ini bagus. Jadi maksud saya, PDI Perjuangan itu yang saya kenal, itu kalau dalam perjuangannya, itu tidak pernah menempuh perjuangan politik, tapi perjuangan hukum. Bu Mega tuh begitu, selalu begitu. Jadi misalnya waktu peristiwa Kuda Tuli 27 Juli itu, yang ditempuh oleh Bu Mega adalah bukan cara-cara politik, tapi cara-cara hukum. Nah, itu yang saya suka nih dari case-nya PDI Perjuangan ini. Mestinya memang yang ditempuh adalah cara-cara hukum. Jadi Hasto bilang saya akan menghormati hukum, hormati beneran. Dan harusnya KPK mengambil peran lebih penting di dalam penegakan hukum ini. Karena Hasto udah bilang saya akan taat hukum, laksanakan prosedur hukum itu. Dan sandera-sanderaan itu menurut saya harusnya dihentikan lah. Kalau memang punya bukti, punya dokumen, kartu truf, buka saja dari awal. Buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, gitulah kira-kira ya. Saya udah nyanyi itu 2 kali. Kenapa? Karena pengen saya itu supaya politik Indonesia kembali adem ayem, tidak ada lagi sandera-sanderaan. Teman-teman, jangan lupa tetap nonton Satgas Kritik TV One News setiap jam 9 hari Senin sampai hari Jumat bersama saya Dr. Henry Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.